Ya, jadi di sini saya akan mencoba membuat flowchart algoritma mengenai memasak mie instan rebus dengan menggunakan simbol flowchart. Flowchart sendiri seperti ini, yaitu seperti sebuah bagian atau susunan-susunan proses yang kita masukkan. Dan biasanya flowchart algoritma sendiri adalah diagram yang menggambarkan alur logika dari suatu algoritma atau program komputer. Dan fungsi-fungsi dari flowchart sendiri itu adalah membantu menggambarkan urutan suatu proses untuk mempermudah mengambil keputusan gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat dengan flowchart ini proses-proses yang lebih tertata, kita bisa menentukan keputusan yang lebih baik gitu. Dan lalu untuk flowchart fungsinya yaitu menerjemahkan suatu proses yang panjang ini agar lebih mudah dipahami, terutama proses dari algoritma atau proses dari program komputer. Jadi agar lebih mudah kita pahami, kita bisa menggunakan bahasa dan bagan flowchart seperti ini. Nah, di sini ada soal, buatlah flowchart algoritma memasak mie instan rebus menggunakan simbol dari flowchart. Itu ya. Nah, ini bagannya sudah saya buat. Saya akan mencoba menjelaskan step demi step pembuatan flowchart. Yang pertama, dalam flowchart itu kita mulai dari start atau ada mulai. Dan simbolnya dari mulai itu digambarkan seperti ini. Untuk input atau output seperti ini. Kalau proses seperti ini. Kalau flow line seperti ini. Ya, jadi ini ada aliran pada programnya. Jadi kita pakai arah panah atau flow line. Nah, untuk start atau awal kita menggunakan terminator seperti ini. Jadi untuk awalnya kita buat pakai simbol yang segi 4 seperti ini, lalu kita tuliskan mulai. Pada step kedua kita pakai persegi 8 seperti ini, karena seperti ini preparation atau digunakan untuk mendeklarasikan nilai awal gitu. Jadi kita memakai persegi 8 atau persiapannya atau preparationnya. Karena di sini menyiapkan panci, air, dan mie instan, jadi sebuah preparation atau nilai awal. Jadi kita menggunakan persegi 8, lalu kita pakai flow line atau flow line atau aliran pada program. Kita menggunakan arah panah, lalu kita menggunakan jajar genjang seperti ini, berisikan nilai tuangkan air ke dalam panci. Kenapa? Karena ini adalah proses input atau output untuk menunjukkan masukan dan keluaran. Karena tuangkan air ke dalam panci merupakan proses input lanjutan, maka kita menggunakan jajar genjang. Lalu flow line kembali atau alurnya, berdasarkan alurnya lanjut. Nah, ini flow line-nya. Nah, kita nyalakan kompor. Nyalakan kompor itu merupakan proses, dia menunjukkan proses pada masukan atau pada nilai. Jadi menggunakan persegi 4.
menggunakan persegi 4, nyalakan kompor karena merupakan proses setelah menuangkan air ke dalam panci gitu. Nah, ini ada flow line-nya kembali. Jika belum mendidih, maka dimulai kembali menyalakan kompor. Jika sudah mendidih atau air sudah mendidih, maka masukkan mie ke dalam air mendidih. Nah, kenapa air sudah mendidih ini memakai simbol layang-layang atau simbol persegi 4 seperti ini? Karena menunjukkan decision atau kondisi untuk memilih keputusan. Seperti ini, jajar genjangnya persegi 4. Persegi 4 yang sangat lancip. Nah, seperti ini. Kita masukkan nilainya air, apakah air sudah mendidih di persegi 4 layang-layang. Seperti ini. Nah, jika iya, maka masukkan mie ke dalam air mendidih. Ini adalah proses input. Oleh sebab itu, kita menggunakan jajar genjang yang seperti ini. Nah, lalu tunggu dalam 3 menit. Jika sudah, tunggu dalam 3 menit. Jika sudah dalam 3 menit. Jika sudah, ini decision lagi. Lalu menunggu kembali dalam tunggu flowchartnya, flow line-nya mengarah kepada persegi 4. Tunggu dalam 3 menit ya, karena itu sebuah proses, menunggu sebuah proses di ini nilainya. Nah, jika sudah 3 menit, ini merupakan decision. Jadi kita pakai persegi 4 layang-layang, sebuah simbol untuk menunjukkan keputusan atau memilih keputusan. Sudah 3 menit, jika sudah, matikan kompornya, lalu tiriskan mie. Ini sebuah proses, kita pakai persegi 4 biasa. Nah, tambahkan bumbu itu memberi input kepada nilai, yaitu mie, pada nilainya. Jadi kita pakai jajar genjang, lalu flow line kembali, aduk rata, kemudian selesai. Nah, end dari atau sebuah akhir dari flowchart sama pakai persegi 4 yang sisinya itu lebih terlihat bulat. Nah, yang end-nya seperti ini. Terminator, kita pakai terminator menandakan start awal atau end akhir program. Nah, jadi seperti itulah cara pembuatan flowchart dari memasak mie instan.